Shalom KKR, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi di Pada Online minggu ini bersama Guru Bella dan Guru Joshua. Yeay. Nah, sebelum kita dengan lebih semangat memuji nama Tuhan, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau ucapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi terima kasih Tuhan. Doa, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutupkan mata, kita bernyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur Dengan lebih sungguh-sungguh lagi, kita ulang lagu ini sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. kita satukan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberkati kami dari kami bangun tadi Tuhan hingga memulai kebaktian kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati kami, Engkau jaga mulut kami, Engkau jaga tangan kami Tuhan. Inilah doa sempurna kami percaya Tuhan Kudus. Amin. Amin. Nah, Guru, sebelum kita mulai lompat-lompat, gerak-gerak, bernyanyi, kita mau sapa dulu ya Guru adik-adik kita. Iya Guru. Kita sapa dari kelas balita. Shalom balita. Shalom. Wah, Nah, anak kecil jangan mau lebih kalah lagi dari anak wanita. Shalom anak kecil. shalom Guru. Kakak-kakak tanggung harus lebih semangat dari adik-adiknya ya. Kita sapa. Shalom tanggung. Shalom. Nah, dan yang terakhir anak remaja. Shalom remaja. Shalom Guru. Oke, sepertinya semua sudah siap untuk bernyanyi bagi Tuhan. Nah, karena hari ini harinya Tuhan, kita mau masuk ke gerbangnya Tuhan dengan ucapan syukur, dengan penuh sukacita, kita bernyanyi, ku masuki gerbangnya. Ayo semua tepuk tangan. Masuki gerbangnya dengan ucapan syukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku.
lebih semangat lagi, kita bernyanyi dong dong gedong dong. Dong 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 gedong dong, ada iblis di bawah kolong. Hatiku mau dicolong, Tuhan Yesus datang Kita ulang lagu ini menolong. sekali lagi. Dong 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 gedong dong, ada iblis di bawah kolong. Hatiku mau dicolong, Tuhan Yesus datang menolong. Wah, Tuhan Yesus datang menolong kita saat ada iblis di bawah kolong yang mau mencuri hati kita. Nah, hebat sekali Tuhan Yesus, ya kan guru? Iya guru. Nah, karena itu kita mau mendaki gunung, menuruni lembah, terbang di angkasa bersama Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, Ku Daki-Daki. Yuk semua bangkit berdiri. Ayo anak balita, ayo semua bangkit berdiri. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus bersertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus bersertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi dengan lebih semangat, gerakannya lebih luas. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus bersertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus bersertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Masih dalam keadaan sikap berdiri, kita mau gerak-gerak lagi. Kita bernyanyi Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allah
besar, kuat, dan perkasa. Hebat ya. Adik-adik sudah boleh duduk. Nah, semua ambil sikap yang tenang. Tarik napas, buang dari mulut. Sekali lagi, tarik napas, buang dari mulut. Jangan dari bawah ya, nanti kebauan. Oke, adik-adik, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan, jadi semua ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Sambil sikap berdoa, kita bernyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih karena atas berkat penyertaan-Mu, kami masih dapat bangun pada pagi hari ini dan dapat melaksanakan kegiatan kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati firman-Mu ini agar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau juga yang memberkati guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya guru kami dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan dengan benar, agar kami anak-anak-Mu dapat mengerti apa yang tersampaikan dalam firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom KKR. Wow, udah lama ya kita nggak ketemu secara langsung dan secara tatap muka di gedung KKR kita. Tapi walaupun tidak secara langsung, kita bisa tetap bertemu di kebaktian online kita. Nah adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab kita, guru mau semuanya
Ambil sikap yang rapi, sikap yang hormat kepada Tuhan. Jangan ada yang tiduran lagi, semuanya ambil sikap yang rapi, semuanya duduk dengan rapi, pasang telinganya, pasang matanya. Nah, ambil Alkitabnya, kita mau baca Alkitab kita yang diambil dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Oke, 1 Samuel itu ada di perjanjian, ya di perjanjian lama ya, semuanya buka Alkitabnya. Udah? Guru baca dari sini, adik-adik KKR baca di dalam hati dari rumah ya. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50, beginilah firman Tuhan. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang diumbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanyalah Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Allah pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Nah adik-adik, setelah kita membaca Alkitab kita ini, guru punya sebuah film tentang kisah kita hari ini. Semuanya pasang telinganya dan matanya, kita tonton film berikut ini. Hup. Ya. Dia hanya sendirian di sana. Oh, dia tidak sendirian. Jadi, adakah yang mau melawan Goliat hari ini? Aku menerima lamaran. Aku akan melawannya. Maaf, kau sangat kecil. Ayolah orang-orang, aku minta petarung dan kalian kirim ini. Apa kamu takut dengan yang kecil? Baiklah, Goliat, sarapan disajikan. Kalau dia lakukan, sama saja bunuh diri. Mungkin aku harus... Hidup Goliat! Hari ini Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Aku akan memberikan mayat tentaramu kepada burung-burung di
Untuk itu, bocah, aku akan membelahmu dan menggiling tulangmu jadi debu. Diamlah, supaya aku bisa membunuhmu. Tidak, pertempuran ini milik Tuhan. Engkau tidak akan melukaiku hari ini. Kau akan mati. Engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhanmu lemah. Tuhanku tidak lemah. Nah, adik-adik, dari film yang sudah kita tonton tadi, kita bisa lihat bahwa Daud itu percaya kepada Tuhan dan menyerahkan segala ketakutannya ke dalam tangan Tuhan. Walaupun tubuh Daud itu kecil, tubuhnya pendek, tubuhnya kurus, tapi ia tidak takut melawan Goliat yang badannya seperti raksasa, badannya besar, kakinya besar, tangannya besar, semua bagian tubuhnya besar. Tapi Daud hanya datang dengan 5 buah batu dan umbannya. Umban itu sama seperti ketapel yang biasa digunakan untuk melempari burung, melempari sasaran saat kalian bermain. Nah, sedangkan Goliat datang membawa pedang, membawa lembing. Dia membawa segala pasukannya dan segala alat-alat perang untuk melawan bangsa Israel. Tapi walaupun dengan demikian, Daud tidak takut untuk melawan Goliat. Seperti yang tadi kita udah baca di Alkitab, Goliat bahkan menghina Daud. Dia berkata, kau anak kecil, kau tidak datang membawa pedang, aku datang membawa pedang, kau pasti kalah. Seperti itulah kira-kira hinaan Goliat kepada Daud. Tetapi Daud tetap percaya bahwa Tuhan besertanya dan Tuhan tidak akan meninggalkan dia di dalam ketakutannya. Nah, guru punya seorang teman yang bernama Sai. Sai ini merupakan seorang anak KKR, yaitu anak balita. Pada suatu minggu, Sai gereja bersama mamaknya. Tapi kalau mamaknya pergi dan meninggalkan dia di gereja, saya akan nangis. Dia gak mau kebaktian kalau mamanya gak ada di gereja. Jadi pada suatu minggu berikutnya, Sai duduk tidak bersama dengan mamanya, tapi ada Tina yang dekat dengannya. Dengan keberanian, Sai berani berkenalan dengan Tina. Dengan demikian, mulai dari minggu itu, Sai udah punya teman, udah bisa berkenalan, udah jadi bisa ditinggalkan mamaknya kalau gereja. Jadi dia gak perlu ditemani lagi. Dengan keberanian yang dia punya, dia bisa mendapatkan teman. Nah, adik-adik, dari contoh yang sudah kita lihat tadi, kita bisa contoh sikapnya si Sai. Dengan Sai yang berani, dia bisa berani melawan ketakutannya, dia bisa punya teman, dia gak harus ditemani lagi ke gereja. Nah, guru yakin semua anak KKR di rumah pasti pernah ya punya rasa takut melakukan sesuatu, misalnya takut ke kamar mandi sendiri, takut gelap, takut tidur sendiri, takut dalam menghadapi ujian. Tapi guru yakin semua anak KKR pasti punya cara tersendiri untuk menghadapi ketakutan yang kalian punya. Misalnya kalian takut untuk gelap,
Kalau kalian takut gelap, kalian akan menyalakan semua lampu supaya nggak ada kegelapan lagi, semuanya jadi terang. Kalau misalnya kalian takut dalam ujian, sebelum ujian kalian pasti mempersiapkannya. Kalian belajar, kalian nonton dari YouTube, kalian dengarkan, kalian baca buku kalian lagi, kalian menulis catatan supaya kalian bisa mengingat materi yang akan kalian ujiankan. Nah, ada juga yang misalnya takut tidur sendiri. Karena kalian takut sendiri, kalian bisa tidur bersama kakak kalian atau bersama orang tua kalian. Nah, adik-adik, dengan melawan ketakutan kita bisa menggunakan keberanian yang kita punya. Dengan keberanian, kita bisa melawan segala ketakutan, segala kekhawatiran, dan segala macam masalah yang kita punya. Nah, kita harus berani karena kita benar, berani karena kita salah, tapi waktu dalam kesalahan itu, kita harus berani untuk mengakui kesalahan kita ya adik-adik. Bukan berarti kalau kita salah kita nggak boleh berani, tapi berani dalam menyampaikan kesalahan kita dan meminta maaf. Nah adik-adik, kita harus berani mulai hari ini dan tetap percaya kepada Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Dengan dia percaya kepada Tuhan, dia bisa mengalahkan Goliat yang sangat besar seperti raksasa. Hanya dengan dalam nama Tuhan Yesus, Goliat bisa mati. Goliat bahkan dipenggal kepalanya setelah ia mati oleh Daud dan memberikan tubuh si Goliat kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang yang ada di darat. Nah, mulai hari ini guru mau semua anak KKR punya keberanian untuk melawan segala ketakutan yang kalian punya dan menyerahkan segala ketakutan kalian, segala perkara yang kalian punya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Nah, sebelum guru menutup kebaktian kita hari ini, guru punya sebuah lagu yang kita nyanyikan sama-sama tentang kisah kita hari ini, yaitu Daud mengalahkan Goliat. Kita nyanyikan sama-sama ya. Nah, tadi kita udah nyanyi bahwa Daud itu bisa mengalahkan Goliat dalam nama Tuhan Yesus dan hanya dengan satu lemparan umbannya dia bisa mengalahkan Goliat. Mulai hari ini kita semua harus berani dan harus mencontoh sikapnya Daud yang tetap percaya kepada Tuhan di dalam segala perkara dan segala masalah yang ia punya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena atas berkat-Mu kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan kami bisa mencontoh sikap Daud yang telah percaya kepadamu dan menyerahkan segala perkaranya ke dalam tangan-Mu. Kiranya kami dapat menjadi pribadi yang pemberani, pribadi yang takut akan Tuhan dan tetap menyerahkan segala perkara kami ke dalam tangan-Mu. Acara kami, kebaktian kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita sampai kepada saat untuk memberikan persembahan kita ke Tuhan. Nah, semuanya lipat persembahannya di dalam tangan kanannya. Kita beri persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian kita menaburkan. Pasti ada hasil, hati pun senang.
sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita dan doa syafaat. Semuanya ambil sikap yang baik untuk Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah untuk kami anak-anak-Mu. Kami telah sampai ke persembahan kami barusan. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan persembahan yang telah kami persembahkan untuk-Mu. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi gereja-Mu saja. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk persekolahan anak-anak-Mu KKR. Kiranya persekolahan anak-anak-Mu KKR dapat berjalan dengan lancar, sehingga mereka dapat menyampaikan cita-cita mereka hingga jenjang yang mereka inginkan. Begitu juga ya Bapa, kami berdoa untuk orang tua anak-anak-Mu KKR. Kiranya orang tua dapat memiliki umur yang panjang dan kesehatan, dan juga rezeki yang berlimpah untuk dapat menafkahi kami anak-anaknya. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk guru-guru KKR kami yang bersekolah maupun yang sedang bekerja. Kiranya mereka dapat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaannya dan persekolahannya, hingga tetap terpuji dan termulia nama-Mu di dalam pelaksanaan apa yang mereka lakukan. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk guru-guru KKR yang mungkin sudah saatnya bertemu untuk dengan jodohnya. Kiranya Engkau berkati mereka agar mereka dipertemukan dengan jodoh yang telah Engkau siapkan. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk bencana alam yang sedang terjadi di negara kami. Kiranya Engkau memberkati bencana alam agar segala bencana alam ini dapat berakhir dan dapat Engkau tanggulangi dengan tangan-Mu saja. Begitu juga ya Bapa, kami berdoa untuk pandemi corona yang belum berakhir hingga saat ini. Kiranya Engkau bercampur tangan di dalam tangannya agar pandemi ini dapat segera berakhir dan kami dapat melakukan aktivitas kami kembali seperti sebelumnya. Begitu juga ya Bapa, kami berdoa untuk pemerintahan kami dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya Engkau memberkati mereka agar mereka dapat dengan bijaksana untuk memimpin negara kami, dapat mengelola negara kami dengan baik. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita mau angkat lagu pujian kita, Ku Mau Jadi Anak Bijak. Kita mau tutup ibadah kita. Marilah kita berdoa seperti doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Nah, agar anak KKR tidak lupa untuk menjaga jarak, menjaga kebersihan, menjaga imun, kita bernyanyi Happy Cuci Tangan.